Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana mengoneksikan laptop kita uh, ke proyektor bersamaan dengan internet gitu ya, biar kita bisa berselancar sekaligus kita bisa uh, mem, apa itu, mempresentasikan atau menampilkannya di proyektor. Gimana caranya? Nah, karena sebelum cerita itu ya, ini berawal dari kegelisahan kita dosen-dosen, karena kita dosen yang jadul gitu ya, jadi menemukan alat yang baru itu agak bingung gitu ya, belum user friendly, karena kita terbiasa dengan kabel. Sebelumnya kita menggunakan kabel untuk bisa terhubung ke proyektor. Nah, ini di gedung baru di UIN Wali Songo Semarang sudah menggunakan proyektor Epson yang tidak ada kabelnya, sehingga kita harus mengoneksikannya menggunakan jaringan WiFi. Uh, tapi ada kendala, kalau proyektornya terhubung, internetnya putus. Kalau internetnya terhubung, proyektornya putus. Pilihan yang berat, karena di kondisi blended dan juga online, kita tentu tetap harus bisa terkoneksi dengan internet, dan juga karena blended di kelas ada beberapa mahasiswa, tentu kita juga harus menampilkannya dalam proyektor. Singkat kata, pada prinsipnya bisa, tetapi kedua device baik itu proyektor maupun laptopnya harus sama-sama terhubung di satu jaringan yang sama atau access point yang sama. Nah, oke, langsung saja. Nah, di apa ini proyektor Epson ini tipenya berapa ya? Saya kurang paham tipenya. Yang jelas yang sudah tidak pakai kabel lah ya gitu ya. Nanti silahkan dicari atau bisa uh, apa menyertakan di kolom komentar ya, nanti sampaikan saja, oh itu pakai tipe ini dan sebagainya, silahkan yang tahu tipenya. Ya, intinya adalah ada di pengaturan, itu ada di pengaturan, kita klik menu, kemudian di jaringan ya, nanti masuk ke mode jaringan, pengaturannya bukan di pengaturan tapi di jaringan. Kemudian diklik enter, karena itu ada logo enternya. Nah, kita masuk ke konfigurasi jaringan, klik enter juga. Nah, kita masuk ke linear cable. Nah, di situ kita klik, ini standarnya biasanya cepat ya, kalau bawaan dari default itu cepat, sehingga kalau cepat ini kita koneksikan, ini tidak bisa terhubung. Nah, maka kita harus rubah dari mode cepat ini ke mode lanjutan, atau kalau bahasa Inggrisnya ke advance ya, dari quick ke advance, masuk sama. Nah, nanti kalau yang cepat itu dia tidak dapat IP address. Nah, itu kan alamat IP-nya cepat, nggak tertulis di situ ya. Nah, dan juga kata kuncinya kita bisa kosongin atau bisa isi ya, biar tidak semua orang bisa join di waktu yang bersamaan gitu. Nah, kita harus rubah itu agar muncul IP address-nya sama dengan cara pengaturan di jaringan. Kita masuk ke jaringan, enter, kemudian kita masuk ke konfigurasi jaringan, enter lagi, masuk ke linear cable, enter lagi, rubah dari mode cepat ke lanjutan. Nah, ini kembali. Nah, jangan lupa pencarian access point. Ini sesuaikan dengan access point yang terhubung di laptop yang kita gunakan juga. Kalau kita pakai UIN Wali Songo ya UIN Wali Songo. Kalau kita pakai jaringan sendiri, entah itu pakai tethering atau yang jaringan yang lainnya, tinggal disesuaikan. Nah, ini tanpa pengaman ya, jadi kondisinya terbuka, open, karena di jaringan UIN Wali Songo tidak ada passwordnya. Nah, kalau sudah kita masuk ke setup selesai. Nah, ini selesai ya, cuma itu aja pengaturannya ya. Jangan lupa di save kalau sudah ya. Di save. Nah, kita sekarang menuju ke pengaturan di PC kita. Nah, ini ketika kita exit ya, kita masuk ke LAN, nanti akan muncul di situ IP address-nya yang diberikan oleh, nah ini 10.16.29.221, ini IP address. Kalau kita mau masuk di browser juga bisa ya. Nah, oke, sekarang kita masuk di pengaturan di PC kita ya. Nah, kita masuk di pengaturan di PC. Jangan lupa untuk menggunakan namanya itu Epson eProjector gitu ya.
Epson eProjector ini software untuk terhubung dengan proyektor milik Epson. Nah, Epson eProjection ya. Nah, secara default ini pilihannya adalah di Quick Connection Mode. Nah, ini secara default akan di situ. Nah, maka kita harus pilih yang Advanced Connection Mode. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini yang ada tertera di layar itu yang 491 ya. Itu kan banyak karena ini satu jaringan bisa jadi satu gedung juga akan terkoneksi semuanya kalau semua di setting terhubung ke Winwali Songo. Nah, kita tinggal sesuaikan aja dan klik join. Nah, sudah tampak di layar di belakang kita itu tampilan sesuai yang ada di layar komputer kita. Nah, kalau kita masuk di Google Chrome atau yang lainnya, kita sudah bisa berselancar menggunakan internet sekaligus menghubungkan PC, laptop kita ke proyektor yang ada di kelas-kelas. Nah, seperti ini sudah bisa digunakan meskipun mungkin kurang smooth ya, karena sesuai dengan jaringan yang ada. Kalau jaringannya cepat ya akan cepat, tapi kalau jaringannya lambat mungkin dia prosesnya akan delay-nya lebih lama daripada kalau kita pakai kabel. Tentu kalau kabel itu kan tidak ada penghalangnya gitu ya, jadi lebih lancar, lebih cepat. Kalau untuk nonton video itu mungkin kalau menggunakan cara wireless ini kurang tepat ya, selama dengan mode ini. Tapi kalau mode cepat aman-amanan saja karena kalau mode cepat itu laptop kita langsung terhubung ke si proyektornya dan tanpa mengharapkan adanya jaringan gitu ya. Tapi kalau ini ya kita sama-sama butuh jaringan. Nah, sekian ini sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.